Oke, halo guys, selamat datang di channel Ardi Artanogoro. Jadi pada video kali ini saya akan bermain teka-teki riddle dengan teman saya bernama Ananda Aditya Rizky. Ini dia channelnya, kalian bisa lihat di sini. Jadi riddle ini siapa yang tidak bisa menjawabnya atau siapa yang paling banyak salah jawabnya, maka dia yang kalah. Yang kalah akan kena hukuman. Hukumannya adalah minum air garam, cuy. Mau tahu keseruannya, tonton videonya sampai habis. Oke guys, langsung aja untuk memulai permainannya. Kita sweet terlebih dahulu, dan siapa yang menang sweetnya maka dia akan bertanya terlebih dahulu. Oke, saya kalah karena dia kertas, saya batu. Apa riddle-nya guys? Saya sudah siap. Riddle pertama. Andi dimasukkan ke dalam sel dengan lantai tanah dan hanya satu jendela. Jendela terlalu tinggi untuk dijangkau, Satu-satunya hal dalam sel adalah skop. Dia tidak akan bisa mendapatkan makanan atau air dan hanya memiliki 2 hari untuk melarikan diri atau dia akan mati. Andi tidak dapat menggali terowongan karena akan membutuhkan waktu lebih lama dari 2 hari untuk melakukannya. Bagaimana Andi bisa lolos dari sel? Jadi si Andi ini ada di sel bawah tanah. Sel lantainya tanah, bukan di bawah tanah. Berarti salah satu jalan keluar tuh lewat jendela, lewat jendela tinggi yang susah jangkau. Bagaimana cara dia bisa menjangkau jendela tersebut? Itu kan tanah. Ada skop tadi kan? Ada. Nah, caranya si Andi bisa menggali tanah dan mengumpulkan tanah sampai tinggi, dan si Andi bisa manjat jendela itu. Benar, mantap. Jadi jawabannya, Andi harus menggunakan skop untuk membuat setumpuk tanah di bawah jendela sehingga ia bisa memanjatnya dan melarikan diri dari sel. Anjay, betul guys. Oke, berarti sekarang giliran saya yang bertanya kepada kamu. Nomor 2. Oke, jadi judulnya adalah bunuh diri atau tidak. Siap? Siap. Mayat wanita terbaring di sebuah bangunan bertingkat. Sepertinya dia bunuh diri dengan melompat dari salah satu lantai. Ketika si detektif tiba, dia pergi ke lantai pertama gedung itu, membuka jendela yang tertutup dan melemparkan koin ke lantai. Dia pergi ke lantai 2 dan melakukan hal yang persis sama. Dia terus melakukan ini sampai dia tiba di lantai atas gedung. Ketika dia kembali, dia menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan dan bukan bunuh diri. Bagaimana dia tahu? Itu dia tidak mungkin melompat dari satu lantai karena semua jendela yang ada di situ kan tadi kamu bilang tertutup kan? Iya. Nah, jadi dapat disimpulkan oleh sang detektif bahwa itu adalah pembunuhan, bukan dia melompat dari satu lantai karena jendelanya semua tertutup. Kan tadi detektif kan melakukan hal pengecekan dari lantai ke lantai dan melemparkan koin. Dan dilihat dari detektif itu bahwa tidak ada jendela yang terbuka, jadi itu adalah pembunuhan. Ya, jawabannya benar. Kesimpulannya adalah dia tidak mungkin melompat dari salah satu lantai. Karena ketika detektif pergi ke setiap lantai, semua jendela ditutup. Jadi jawaban kamu benar. Skor jadi sama guys, 1-1. Baiklah, saya akan memberikan riddle untuk ronde ketiga. Riddle ketiga tuh, jangan nanti. Cinta di pemakaman. Seorang gadis berada di pemakaman ibunya. Dia bertemu dengan seorang pria baik yang dia tidak tahu yang juga ada di pemakaman dan mereka cocok. Dia sibuk di pemakaman dan tidak punya waktu untuk menanyakan nomor telepon si pria sebelum dia pergi. Dia berusaha sangat keras untuk melacaknya, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia atau bagaimana menghubungi dia. Beberapa hari kemudian, saudara perempuan si gadis meninggal dan polisi mencurigainya sebagai kasus pembunuhan. Siapa yang membunuh saudara perempuannya? Berarti kan si gadis itu sadar kan, dan polisi sudah mencurigai adanya pembunuhan kan? Iya. Berarti mungkin si gadis kayak membunuh. Mungkin si gadis yang melakukan pembunuhan itu karena dia mengira supaya lelaki itu tidak datang muncul lagi di kehidupannya, atau dia muncul lagi di pemakaman ibunya. Si sang pria tadi. Ya. Benar. Jawabannya itu si gadis lah yang membunuh saudara perempuannya karena dia berharap jika dia membunuh saudaranya orang lain di keluarganya meninggal, pria yang dia temui
di pemakaman ibunya akan muncul lagi. Jadi kesimpulannya si gadis cuy. Gadisnya masa membunuh psikopat nih gadis. Oke, untuk ronde keempat saya yang bertanya guys. Judulnya adalah cincin curian. Wow. Siap? Siap. Nicole pergi ke polisi untuk melaporkan bahwa seseorang telah mencuri cincin vintage miliknya. Vintage. Ketika polisi tiba di rumahnya, mereka melihat bahwa jendelanya rusak, ada kekacauan total di dalamnya, dan ada jejak kaki kotor di karpet. Tapi tidak ada tanda-tanda pembobolan. Keesokan harinya polisi menangkap Nicole karena penipuan. Why? Mengapa? Kenapa? Coba ulang yang di awal-awal. Jadi Nicole pergi ke polisi untuk melaporkan bahwa seseorang telah mencuri cincin vintage miliknya. Ketika polisi tiba di rumahnya, mereka melihat bahwa jendelanya rusak, ada kekacauan total di dalamnya, dan ada jejak kaki kotor di karpet. Tapi tidak ada tanda-tanda pembobolan. Keesokan harinya, polisi menangkap Nicole. Mengapa? Nicole berbohong pada polisi bahwa ada pencurian cincin vintage miliknya, padahal tidak ada bukti pembobolan yang terjadi di rumahnya kan? Iya, Benar jawabannya. benar. Kesimpulannya adalah segera setelah polisi tiba di TKP, mereka tahu bahwa Nicole kemungkinan besar telah melakukan pembobolan. Gelas dari jendela yang pecah ada di luar rumah, artinya kaca itu dipecahkan dari dalam, guys. Easy kan? Oke, ini adalah ronde keberapa? Ronde ketiga. Jadi ini ronde ketiga, guys. Kedua, pertama, kedua, ini ketiga. Pertama, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini ronde nggak tahu, langsung aja mulai. Pencuri di laut. Sebuah kapal Jepang sedang meninggalkan pelabuhan dan sedang menuju ke laut terbuka. Kapten pergi untuk mengecek minyak di beberapa bagian kapal dan melepaskan cincinnya agar tidak rusak. Dia meninggalkannya di atas meja di samping tempat tidurnya. Ketika dia kembali, itu hilang. Si juru masak berkata, "Saya di dapur menyiapkan makanan malam ini." Insinyur itu berkata, "Saya sedang bekerja di ruangan mesin memastikan semuanya berjalan lancar." Pelaut itu berkata, "Saya berada di tiang yang mengoreksi bendera karena seseorang telah memasangnya terbalik karena kesalahan." Kapten segera tahu siapa orang itu. Bagaimana? Cuman ya. Saya ulang lagi ya. Ya. Soal sangat mudah ini. Sebuah kapal Jepang sedang meninggalkan pelabuhan dan sedang menuju ke laut terbuka. Kapal Jepang. Oh. Oh, kapal Jepang. Ini dimancing gua untuk mikir ke bendera Jepang nih, guys. Jadi coba ulang. Saya sudah tahu jawabannya. Langsung aja. Kasih tahu jawabannya. Bukan langsung aja, coba baca soal saya lagi. Sebuah kapal Jepang sedang meninggalkan pelabuhan dan sedang menuju laut terbuka. Kapten pergi untuk mengecek minyak di beberapa bagian kapal dan melepaskan cincinnya agar tidak rusak. Dia meninggalkannya di atas meja di samping tempat tidurnya. Ketika dia kembali, itu hilang. Si juru masak berkata, "Saya di dapur menyiapkan makan malam ini." Nah, kalau si pelaut gimana? Laut itu berkata, "Saya berada di tiang yang mengoreksi bendera karena seseorang telah memasangnya terbalik karena kesalahan." Ini guys, kan dia kan bilang dari Jepang. Nah, saya langsung oke. Jepang. Si pelaut tadi bilang bahwa dia sedang memperbaiki bendera Jepang yang terbalik. Kalian tahu kan bahwa bendera Jepang itu putih dan ada titik merah di tengahnya, cuy. Titik merah. Bulat merah. Bulat merah, gimana coba kalian bisa sadar bahwa bendera itu terbalik? Mau dibalik gimana pun tetap sama. Jadi kesimpulannya ada si pencuri. Si pelaut yang Si mencuri. pelaut ini. Nah, juga sama ya. Oke, berarti sekarang giliran saya bertanya. Siap? Judul riddle-nya adalah pil beracun. Seorang pembunuh berantai menculik 5 orang yang berbeda dan mendudukkan mereka masing-masing dengan 2 pil di tangan dan segelas air. Dia memberitahu mereka masing-masing untuk mengambil 1 pil, tetapi memperingatkan mereka bahwa 1 beracun dan yang lainnya tidak berbahaya. Pil manapun yang tidak diambil oleh korban, pembunuh berantai akan meminumnya. Setiap korban entah bagaimana memilih pil beracun dan mati. Nah, setiap korban memilih pil itu pasti mati. Entah bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana pembunuh berantai itu membuat mereka semua minum pil beracun tanpa si pembunuh yang meminumnya. Susah nih kayaknya.
Tadi ulang yang terakhir, yang akhir-akhir tadi. Nih ya, dia memberitahu mereka masing-masing untuk mengambil satu pil. Tetapi ibaratnya ada korban. Korban tuh disuruh memilih pilih dua, jangan dua pil, jangan dua pil. Ada yang beracun dan tidak. Bagaimana setiap korban yang memilih pasti mati. Dan bagaimana juga si pencuri ini tidak mati. Bisa dapat pil yang beracun juga. Bisa dapat pil yang beracun terus. Bagaimana? Susah bro, itu susah nih. Mencari susah dikit cuy. Jadi pertanyaannya apa pertanyaannya? Bagaimana si korban memilih pil beracun terus? Tidak pernah dapat minuman beracun, pil beracun. Sedangkan si pencuri dapat minuman beracun, pil beracun. Tadi airnya disiapkan oleh penjahatnya. Iya. Seorang pembunuh berantai. Berarti yang beracun itu adalah airnya, bukan pilnya. Benar dong? Iya, benar. Jadi kesimpulannya adalah tak satupun dari pil itu beracun. Racun itu ada di dalam air yang digunakan para korban untuk menelan pil mereka. Kamu udah tahu ya jangan ya? Riddle selanjutnya, misteri bulan madu. Sepasang suami istri pergi ke Hawaii untuk berbulan madu. Nyontek kan? Sayangnya, sang suami pulang sendirian karena istrinya meninggal dalam kecelakaan berperahu yang mengerikan. Polisi menghubungi agen perjalanan tempat dia memesan perjalanan dan menangkapnya karena membunuh istrinya. Bagaimana mereka tahu dia melakukannya? Seorang agen. Ulang. Fokus. Sepasang suami istri pergi ke Hawaii untuk berbulan madu. Sayangnya sang suami pulang sendirian karena istrinya meninggal dalam kecelakaan berperahu. Istrinya itu meninggal dalam kecelakaan berperahu yang mengerikan. Polisi menghubungi agen perjalanan tempat dia memesan perjalanan dan menangkapnya karena membunuh istrinya. Bagaimana mereka tahu dia melakukannya? Agen tahu kayak karena si agen ada orang pintar. Kalau Agennya dukun. coba sekali terakhir. Sepasang suami istri pergi ke Hawaii untuk berbulan madu. Sayangnya sang suami pulang sendirian karena istrinya meninggal dalam kecelakaan berperahu yang mengerikan. Polisi menghubungi agen perjalanan tempat dia memesan perjalanan dan menangkapnya karena membunuh istrinya. Bagaimana mereka tahu dia melakukannya? Mungkin ada saksi yang melihat saat sang suami membunuh istrinya. Sang suami yang bunuh istrinya. Kan di sini kan dijelaskan bahwa polisi menghubungi agen yang polisi langsung menangkap agen perjalanan. Bagaimana polisi tahu? Mereka tahu bahwa agen yang melakukan pembunuhan itu. Gak tahu sih guys, saya nyerah. Pusing bro. Jawabannya adalah agen perjalanan mengungkapkan bahwa dia hanya memesan tiket satu arah untuk istrinya. Kan di awal kan sepasang suami istri pergi ke Hawaii untuk berbulan madu. Sayangnya sang suami guys, kayaknya teman gue ini bacanya agak. Oke, jadi saya udah salah satu kali guys. Jadi dia udah salah 0, saya udah salah satu kali. Menang. Next riddle. Minum garam. Harus nyari susah ya. Tolong dengarkan dengan baik-baik karena ini akan susah. Seorang pria ditemukan di lantai mati dengan kaset di satu tangan dan pistol di tangan lainnya. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka menekan tombol perekam. Itu suara pria itu. Dia berkata, "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Saya tidak bisa melanjutkan." Diikuti oleh suara tembakan. Setelah mendengarkan, polisi tahu bahwa ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. Bagaimana? Coba ulang. Jadi ada seorang pria yang ditemukan di lantai mati dengan kaset di satu tangan dan pistol di satu tangannya. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka menekan tombol perekam yang dipegang oleh korban tadi. Itu suara pria itu. Dia berkata, "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Saya tidak bisa melanjutkan." Diikuti oleh suara tembakan. Setelah mendengarkan, polisi tahu bahwa ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. Bagaimana? Oke guys, sudah ada sedikit masalah teknis, jadi langsung aja apa jawabannya. Coba ulang tadi yang terakhir. Awas nyontek. Ini ya. Jadi ketika polisi menekan perekam atau memutar suara perekam tadi, dan itu suara pria itu, si korban berkata, "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Saya tidak bisa melanjutkan." Diikuti oleh suara tembakan. Setelah mendengarkan, polisi tahu bahwa ini adalah pembunuhan, bukan bunuh diri. Mengapa?
Wah gitu cuy. Salah dong, salah. Satu sama cuy. Aduh, nyerah gue cuy. Gampang. Oke, jadi penasaran jawabannya? Jadi jawabannya adalah simple. Jika orang itu mati bunuh diri, dia tidak akan bisa menekan tombol mundur pada kaset, bro. Iya, goblok anjing. Guys, jadi ini adalah ronde terakhir, dan jika saya bertanya ke Nanda dan Nanda jawabnya salah, berarti sudah tahu kan siapa yang akan minum air garam. Semoga amin. Oke, karena ini guys, saya akan cari yang susah-susah. Oke, jadi ini adalah riddle setengah teka-teki. Jadi siapapun yang membuat, dia tidak menginginkannya, dan siapapun yang mengambilkannya, siapapun yang mengambilnya tidak mengetahuinya, dan siapapun yang tahu tidak pernah menginginkannya. Apakah itu? Mudah. Ini lebih ke teka-teki sih sebenarnya, cuman ada riddle dikit. Karbon dioksida. Salah. Hah? Salah cuy. Nyerah. Kentut. Salah, nyerah. Siap-siap air garamnya siapin dulu. Airnya siapin. Oke. Jawabannya adalah uang palsu. Oke, langsung aja cuy, kita racik dulu ini minumannya. Mau? Saya akan buka. Sisakan airnya segini. Pakai ini, pakai ini. Sisakan air. Asli cuy ini. Kita kasih garam segini. Jangan banyak-banyak. Kalau dan jadi pemenangnya adalah saya. Jadi yang kalah harus habiskan ini minumannya. Ini garam cuy. Segini cukup ya. Siap udah? Siap. Kita kasih segini cuy. Segini. Guys, ini kalian bisa lihat sendiri. Setengah di. Semoga Anda baik-baik saja cuy. Oke, segini ya. Boleh. Tambah lagi dikit lah. Yo. Ini Pocari boy. Bayangin aja Pocari, ini enak, ini serius ya, enak, jadi seger. Ngadep kamera. Oke. Habis. Oh, tapi garamnya belum larut guys, ini masih ada. Tapi dia sudah berani di rumah habiskannya cuy. Oke. Berarti si Ananda ini adalah seorang laki-laki jantan guys. Oke, kita tahu gimana rasanya. Kali nelen asinnya air laut. Beruntung gue yang menang guys. Oke guys, terima kasih buat kalian semua sudah nonton video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe juga dong. Oke, terima kasih juga buat Ananda yang sudah membantu saya bikin video.